Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 365. Melanjutkan cerita sebelumnya. Di gedung giok, Yu Wenfeng mengeluarkan suara. Sekarang tetua penegak hukum mengumumkan bahwa pemenang babak kedua game ke-8 adalah putra berjasa Tan Yun. Di puncak-puncak, semua murid lainnya terdiam kecuali Mu Mengyi, Zhong Wuxiao dan Tuo Baiying tertawa dan menangis. Para jenius yang memasuki adegan ketiga menatap Tan Yun, yang berdiri di udara dan terluka parah. Mereka memikirkan satu sama lain dan tidak tahu harus berpikir apa. Yuan Fengjun berkata dengan suara keras, tetua penegak hukum mengumumkan bahwa Su Yuxiao, putra suci dari jiwa kuno, memasuki game ketiga. Divisi jiwa suci, putri suci, Siki Oriental. Divis angin dan guntur, putra suci Gokin. Divis jiwa binatang, Su Geke. Divis layanan berjasa Tuo Baiying dan Tan Yun. Divisi formasi Feng Qingxin. Divisi pil, Jin Shaohong. Sekarang 8 talenta teratas mulai melakukan undian untuk menentukan urutan lawan dan pertandingan besar. Mendengar pidato itu, Tan Yun di atas platform tinggi tiba-tiba menyusut. Dia terbang dan jatuh di puncak, sedikit gemetar. Dia memandang Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao, dengan senyum di wajahnya yang tidak dikenali. Jangan menangis, aku baik-baik saja, jangan khawatirkan aku. Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao melihat penampilan menyedihkan Tan Yun. Kedua wanita itu mengatakan bahwa mereka tidak menangis, tetapi air mata mereka selalu mengalir. Kemudian, Tan Yun dan 7 lainnya mengundi urutan lawan dan game ketiga dengan menarik undian masing-masing. Game pertama, Divisi Jiwa Suci, Oriental Siki vs Divisi Formasi Feng Qingxin. Game kedua, Divisi Jiwa Kuno Su Yuxiao vs Divisi Pil Jin Shaohong. Game ketiga, Tuo Baiying vs Gokin. Game keempat, Tan Yun vs Divisi Jiwa Binatang, Su Geke. Setelah lawan mereka telah terundi, Tan Yun tampak berbeda, yang terluka di seluruh, segera duduk bersila, memejamkan mata, dengan panik melahap roh langit dan bumi, memulihkan kekuatan roh yang dikonsumsi di kolam roh dan luka. Bulan tergantung di langit, dan bintang-bintang tergantung di langit. Di bawah langit berbintang, Yuan Fengjun tampak serius dan berkata, sekarang tetua penegak hukum mengumumkan bahwa pertandingan pertama dari game ketiga secara resmi dimulai. Begitu suara itu jatuh, tangisan ratusan ribu murid jiwa suci dan ratusan ribu murid formasi di atas puncak berlanjut satu demi satu, menyemangati Dongfang Siki dan Feng Qingxin. Silahkan. Dongfang Siki melirik Feng Qingxin dan berkata dengan dingin, seperti bidadari di langit malam yang jatuh di platform tinggi. Bersenandung, hidung Feng Qingxin sedikit berkerut. Dengan dengungan, sudut rok terbang menjadi bayangan sisa di platform. Setelah kedua orang suci pergi ke platform tinggi, mereka memulai pertempuran sengit tanpa godaan. Mereka tahu bahwa karena pihak lain bisa masuk 8 besar, kekuatan mereka pasti luar biasa. Jika mereka mencoba dengan gegabah, tetapi pihak lain mencoba yang terbaik untuk menghadapinya, maka mereka mungkin mati karena ceroboh. Karena itu, kedua wanita itu berusaha sekuat tenaga dan tidak meninggalkan kekuatan cadangan. Feng Qingxin menginjak kehampaan, dan kekuatan susunan kuno melonjak. Cincin langit dan bumi sering berkedip. Dalam sekejap, 32 pedang terbang. Kemudian, masing-masing dari 32 pedang terbang menembakkan pedang kuno. Ke-32 pedang saling bersilangan, dan kekuatan mereka meningkat 32 kali lipat. Dengan kekosongan 1000 kaki yang runtuh, mereka membunuh Siki di timur. Beku selama ribuan mil. Pergelangan tangan Dongfang Siki yang cerah berputar, dan ratusan kaki bayangan pedang bais seperti teratai salju besar yang mekar dari kehampaan. Tiba-tiba, napas langit dan bumi yang membeku keluar dari bayangan pedang, yang memenuhi seluruh platform tinggi. Tiba-tiba,
Lapisan gletser dengan ketebalan 100 kaki dan radius ribuan kaki terbentuk di kehampaan, mencoba membekukan 32 pedang. Tusuk. Bang bang. Ketika suara keras retakan es dan suara retakan cepat terdengar, es yang pecah melesat ke seluruh langit, tetapi setelah 32 pedang menghancurkan es, mencekik Dongfang Siki hanya dengan sekali makan. Merengekkan. Langit sepertinya menangis, dan kekuatan waktu menyebar dari Dongfang Siki. Ketika cahaya pedang hendak membombardir Dongfang Siki, itu melonjak dalam gelombang mengerikan yang dibentuk oleh kekuatan waktu. Pergerakan luar angkasa. Sosok Dongfang Siki tiba-tiba menghilang. Dalam sekejap, dia muncul di langit pada ketinggian 13.000 kaki. Dalam sekejap, potongan-potongan es kerucut dengan panjang 100 kaki menggumpal dari udara tipis di sekelilingnya. Dengan kekosongan yang runtuh, Feng Qingxin, yang tampak panik, mengalir turun dari bawah. Bang bang. Feng Qingxin memanipulasi 32 pedang terbang kuno, mengeluarkan pedang kuno yang kuat, dan memotong kerucut es. Dalam setengah jam berikutnya, kedua orang suci melakukan yang terbaik untuk bertarung dalam kegelapan. Terakhir, Feng Qingxin menyemburkan darah ke mulutnya, seperti layang-layang yang rusak, jatuh di atas puncak, dan pingsan dengan semburan debu. Di atas panggung tinggi, Dongfang Siki berdiri di udara dengan rambut berantakan dan keringat. Ada bekas pedang yang membelah daging di lehernya, dan darah menetes dari lukanya. Jelas, dia hampir dibunuh oleh Feng Qingxin. Di lantai atas, Dongfang Sangzi, kepala jiwa suci, bangkit dengan persetujuan, memandang Dongfang Siki, dan memujinya tanpa pelit. Ini benar-benar layak menjadi cucu kepala suku, baik dan baik. Pada saat ini, ratusan ribu murid jiwa-jiwa suci di puncak-puncak berbicara dengan satu suara dan membuat suara keras, selamat atas kepemimpinan orang suci yang mencapai 4 besar. Sebaliknya, ratusan ribu murid formasi memandang Feng Qingxin yang terbangun dari koma, beberapa meneteskan air mata dan beberapa menghibur Feng Qingxin. Feng Qingxin berlutut di puncak, menatap Feng Qingcheng dengan tatapan muram, dan segera menundukkan kepalanya. Ketua, murid tidak kompeten, mengecewakanmu. Feng Qingcheng menggelengkan kepalanya, menyikat lengan batu gioknya, kekuatan tak terlihat yang mempercayakan Feng Qingxin, dan menghibur. Tidak masalah, kamu setidaknya telah masuk 8 besar. Hidup ini penuh dengan lika-liku. Orang tidak memiliki pemenang atau pecundang abadi dalam hidup mereka. Masa depan panjang. Jika hati mereka tidak bergerak, kehendak mereka tidak akan bergerak. Apakah Anda mengerti? Mendengar pidato itu, Feng Qingxin menundukkan kepalanya dan berkata, terima kasih atas instruksi kepala. Saya akan mengingatnya selamanya. Segala sesuatu di dunia memiliki dua sisi. Pada saat ini, Feng Qingxin hanya tahu bahwa dia kehilangan kompetisi, tetapi dia tidak tahu bahwa dia menyelamatkan hidupnya. Jika dia menang ke tempat keempat, jika dia bertemu Tan Yun dan Tuo Bai Yingying, dia tidak akan kalah, tetapi menghancurkan hidupnya. Pada saat ini, Yu Wenfeng berkata, selamat kepada jiwa suci dan putri Dongfang Siki, yang memimpin dalam memasuki 4 besar. Sekarang mari kita mainkan game ketiga dan game kedua. Mendengar pidato itu, Jin Shaohong terbang ke atas panggung di udara. Jubah Tao bergetar dan melihat ke bawah. Su Yuxiao, putra jiwa kuno, berkata dengan sikap yang sangat arogan. Kamu hanya punya 2 pilihan. Pertama, akui kekalahan. Kedua, itu adalah kematian. Menurut pendapat semua orang, Jin Shaohong mempermalukan Su Yuxiao dengan memberi pilihan, tetapi Jin Shaohong tidak bermaksud demikian. Karena Jin Shaohong sombong, yang dia katakan hanyalah menjelaskan fakta. Dia memiliki harga dirinya sendiri. Karena dia adalah putra kedua dari keluarga Jin. Keterampilan yang dia latih adalah keterampilan Zenzu keluarga Jin yang terkenal di zaman kuno. Arogansi. Wajah Su Yuxiao memerah, menyapu ke platform tinggi dan memandang Jin Shaohong dari kejauhan. Sementara Su Yuxiao marah, dia ingat bahwa dalam duel kedua, Jin Shaohong membunuh divisi jiwa suci putra suci Luo Sheng dan menggulingkannya. Pada saat itu, Luo Shengza sangat lemah di hadapan Jin Shaohong. Jika bukan karena kepala Dongfang Sangzi memohon kepada Gongsun Yangchun, jika tidak, Luo Shengza akan hancur berkeping-keping dan mati. Di masa lalu,
Su Yuxiao dan Luo Shengza bertengkar, tetapi mereka juga menang dengan menyedihkan. Karena itu, sekarang Su Yuxiao sangat takut pada Jin Shaohong. Tetapi karena wajahnya, dia hanya bisa mengeraskan kepalanya dan ingin bertarung dengan Jin Shaohong. Haha, Jin Shaohong mengabaikan Su Yuxiao dan berkata sambil tersenyum, karena kamu memilih untuk mati, aku tidak keberatan meluangkan waktu untuk menyelesaikanmu. Ketika Jin Shaohong ingin melakukannya, Su Liunian, kepala jiwa kuno gerbang suci di gedung batu giok, menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan keras, jiwa kunoku mengakui kekalahan dalam satu nada, Xiaoer mundur. Gao Su, aku. Su Yuxiao berbalik dan menatap Su Liunian. Begitu dia berbicara, dia tidak diragukan lagi dipotong oleh Su Liunian. Xiaoer, kamu bukan lawannya. Dengarkan kata-kata Gao Su dan mundur. Su Yuxiao menarik napas dalam-dalam, memelototi Jin Shaohong dengan ganas, dan menyapu platform tinggi. Sejauh ini, 4 besar kedua lahir divisi Pil Jin Shaohong. Sekarang tetua penegak hukum mengumumkan bahwa dia akan bersaing untuk tempat ketiga di 4 besar. Pada saat ini, suara Yuan Fengjun terdengar di gedung giok. Kedua sisi adalah divisi angin dan guntur, orang putri suci Gokin, divisi berjasa, Tuo Baiying. Begitu komentar ini keluar, Simayu kepala divisi angin dan guntur, memikirkan adegan kedua. Tuo Baiying membunuh putranya Sima Lingheng. Air matanya yang berlumpur jatuh di pipinya yang keriput dan meraung, Gokin, bunuh dia. Kamu harus membunuhnya. Jangan khawatir, kepala, para murid akan. Gokin dalam gaun merah muda menunjukkan peluang pembunuhan yang kuat di wajah ikan yang tenggelam dan angsa yang jatuh. Pada saat ini, Sima Lingrou, dengan mata merah dan bengkak, mengambil tangan Giok Gekin dan berkata dengan sedih, kakak bela diri Ge, tolong biarkan Tuo Baiying menderita dan mati. Oke, kakak bela diri tetua, berjanjilah. Gekin menyeka air mata Sima Lingrou, tiba-tiba melihat ke belakang dan menyipitkan mata pada Tuo Baiying. Dengan itu, Gokin berubah menjadi sisa dan menyapu ke platform tinggi. Ying, kamu harus lebih berhati-hati. Mu Mengyi memperingatkan. Jangan khawatir, kakak ipar. Aku akan baik-baik saja. Tuo Baiying tersenyum. Zhong Wuxiao melangkah maju dan berkata kepada Tuo Baiying, jangan bunuh dia terlalu cepat. Kamu harus menghabiskan lebih banyak waktu dengannya untuk memberikan waktu bagi Tan Yun untuk pulih dari cederanya. Yah, kata Tuo Baiying. Faktanya, Zhong Wuxiao tidak perlu mengingatkannya. Dengan kecerdasan Tuo Baiying, dia pasti akan melakukannya. Kemudian, Tuo Baiying berjongkok, menatap Tan Yun yang duduk bersila dan pulih dari cedera, dan berbisik, saudaraku, aku pergi. Tan Yun membuka matanya, mengangguk dan berkata, iya. Tuo Baiying mengangguk berat dan melompat ke platform. Pada saat yang sama, Shen Subing tiba-tiba memikirkan sesuatu di gedung batu giok itu. Dengan lambaian tangan kanannya, dia mengatur penghalang insulasi suara, yang menyelimuti Dantai Xuanzong. Dia buru-buru berkata, Paman, 11 pedang terbang atribut yang diatur oleh Tan Yun dalam susunan pedang telah dihancurkan. Apakah Anda memilikinya di sini? Saya tidak memilikinya di tangan saya, tetapi jangan khawatir, Paman. Saya akan mengirim seseorang untuk mengantarkannya sekarang. Setelah Dantai Xuanzong berkata, suara pertanyaan terdengar dari benak Tan Yun, Yuner, apa persyaratanmu untuk 11 atribut pedang terbang yang kamu butuhkan untuk mengatur susunan pedang? Katakan saja dengan bibirmu. Kemudian, dari bibir Tan Yun, Dantai Xuanzong melihat bahwa Tan Yun berkata pada dirinya sendiri bahwa dia membutuhkan 11 atribut pedang terbang, yang harus memiliki tingkat yang sama. Artinya, jika satu pegangan lebih rendah, maka 10 pegangan lainnya juga harus lebih rendah. Setelah mengetahui itu, menghadapi kekosongan yang kosong, Dantai Xuanzong berkhotbah, pergi dan ambil salah satu dari 11 pedang terbang terbaik kecuali hewan dan atribut kuno. Ya, bawahanku. Segera, suara hormat yang lama terdengar dari pikiran dan Tao Xuanzong. Pada saat ini di platform, ribuan bayangan pedang cerah yang mengandung sifat angin dan guntur di platform tinggi merobek langit malam, dan momentumnya sangat menakutkan. Tapi Gokin mengejar Tuo Baiying. Bang bang. Gokin berkedip di udara,
sering mengayunkan pedangnya, melepaskan serangkaian pedang, dan memotong Tuoba Yingying yang berkilauan di atas platform. Meskipun Tuoba Yingying cukup malu, penghindarannya yang fleksibel dan tidak menentu membuat setiap pedang Gokin terpotong ke udara. Tuoba Yingying, kamu sudah lelah menghindar. Bukankah kamu hanya ingin memberi Tan Yun waktu untuk pulih dari cedera? Gokin berkata dengan dingin, kamu bermimpi. Gekin tiba-tiba menghentikan serangannya pada Tuoba Yingying. Kemudian rambutnya terbang. Dia bergegas ke langit dengan kekuatan angin yang merobek segalanya, dan berubah menjadi pusaran di langit yang luas. Kemudian, pusaran itu tumbuh lebih kuat dan meluas dengan cepat, mencapai diameter 3.000 kaki. Merengekkan. Pusaran tenaga angin berputar dengan kecepatan tinggi, merobek kekosongan 5.000 kaki menjadi berkeping-keping, memperlihatkan celah-celah ruang gelap dengan lengan tebal. Gokin melayang ke udara dan berdiri di bawah pusaran air. Tiba-tiba, gelombang kekuatan guntur yang indah dengan ketebalan 10 zang dan panjang 100 zang keluar dari tubuhnya dan mengalir ke pusaran kekuatan angin. Ketika kekuatan 9 guntur melonjak ke pusaran tenaga angin, tiba-tiba, angin dan guntur bercampur, dan langit seperti menangis. Kekuatan angin dan guntur menyatu dengan cepat di pusaran, membuat pusaran angin dan guntur meluas hingga diameter besar 8.000 kaki. Ini seperti surga yang menghadap ke Tuoba Yingying, membuka mulut raksasa gedung pencakar langit. Tuoba Yingying, mati. Area pedang angin guntur, bunuh. Lengan kanan Gekin terangkat tinggi dan tiba-tiba melambai, dan pusaran Feris tiba-tiba pecah menjadi angin dan pedang guntur yang dipadatkan oleh kekuatan angin dan guntur. Setiap pedang angin dan guntur memiliki panjang ratusan kaki, menempati kekosongan di area sekitarnya. Ini memiliki kekuatan destruktif badai dan mengandung kecepatan guntur yang hebat. Itu menyelimuti Tuoba Yingying. Tiba-tiba, kekosongan di area yang luas runtuh dengan angin dan pedang guntur, menandai celah ruang besar yang mengguncang hati orang. Yingying, hati-hati. Di atas puncak, Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao tampak gugup. Di lantai batu giok, Shen Subing mengepalkan tinju sangat khawatir. Di platform tinggi, Tuoba Yingying berhenti dan melihat ke arah angin yang luar biasa dan medan pedang guntur. Matanya yang dingin menunjukkan warna ganas yang bukan milik manusia. Gokin, aku ingin kamu hidup sedikit lebih lama. Karena kamu tidak tahu baik atau buruk, jangan salahkan aku karena kejam. Jika para dewa di dunia dewa melihat ekspresi Yingying Tuoba saat ini, mereka tahu bahwa dia akan membunuh dalam kemarahan.